I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Lambertus Landan. Saya dari kelas B13 Prodi PGSD. Di sini saya akan membahaskan presentasi tentang kegiatan menjaga lingkungan. Tema 1, subtema 1. Kegiatan menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Ada 6 langkah menjaga lingkungan hidup di sekitar kita. Contohnya seperti tidak membuang sampah sembarangan. Sampah masih menjadi permasalahan besar yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Tidak membakar sampah sembarangan. Menghemat energi, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, mengurangi sampah. Nah, pelestarian lingkungan adalah proses atau cara perlindungan dari kemusnahan dan kerusakan penataan sumber daya alam yang menjamin pemakaian secara berkesinambungan. Simpanannya yaitu dengan tetap meningkatkan kualitas nilai keanekaragaman dan tetap memeliharanya. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan, yaitu kita harus bercocok tanam dengan bijak, menggunakan produk dalam negeri, menjaga flora dan fauna langka, menjaga kelestarian hutan, melakukan arnal. Kita tahu bahwa manfaat dari kebersihan atau menjaga lingkungan yaitu membuat kita hidup aman, nyaman, tentram. Ketika kita memperhatikan dan mengelola kawasan kumuh yang berada di suatu daerah, kita akan merasa tidak nyaman untuk memperhatikannya. Bukan hanya itu, mendekat saja kita merasa enggan karena baunya timbul. Mengapa lingkungan hidup itu perlu dilestarikan? Karena agar dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi keberlangsungan dan peningkatan kualitas hidupnya itu sendiri. Manfaat lingkungan alam bagi kita semua yaitu tempat hidup bagi makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan maupun tumbuhan atau berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Nah, saya ada pertanyaan buat kalian, yaitu mengapa kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan sekolah? Ada yang bisa menjawabnya? Baiklah, kalau tidak bisa. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah sangatlah berguna karena dengan lingkungan yang bersih terciptanya kehidupan yang nyaman, sejuk dan sehat. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, maka kita dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat. Apa akibat jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan? Ada yang bisa menjawabnya? Baiklah, kalau tidak bisa. Kurangnya menjaga lingkungan seperti membuang sampah dan limbah sembarangan dapat menyebabkan pencemaran tanah. Pencemaran tanah mengakibatkan matinya tumbuhan dan mikroorganisme tanah, ketidaksuburan tanah ataupun tanah yang mengandung racun sehingga tumbuhan yang berbahaya dikonsumsi manusia. Kita sebagai siswa-siswi harus membersihkan lingkungan agar mempunyai peran yang sangat penting dan dipisahkan dalam Indonesia. Menjaga kebersihan lingkungan sama seperti menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Apa tanggung jawab kita sebagai lingkungan? Menjaga keseimbangan dan memperlakukan alam dengan pembatasan.
Manusia sejati saling terkait serta tidak terpisah dengan lingkungan sekitar. Untuk melakukan usaha bersama untuk menjaga alam serta isinya sesuai prinsip dan tanggung jawab. Di sini saya akan membahaskan 3 poin tentang lingkungan. Yaitu lingkungan sehat, lingkungan tidak sehat, dan pengaruh lingkungan terhadap kesehatan dengan cara memeliharanya. Di sini saya akan membahaskan 3 poin tentang lingkungan, yaitu lingkungan sehat, lingkungan tidak sehat, dan pengaruh lingkungan terhadap kesehatan dan cara memelihara lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan sehat. Lingkungan sehat merupakan segala sesuatu di sekitar yang dapat mengaruhi perkembangan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan sehat akan berdampak baik bagi kehidupan manusia. Ada 12 ciri-ciri lingkungan sehat. Yang pertama, udara bersih dan segar. Tempat pembuangan sampah dapat ditemukan dengan mudah. Air bersih dan jernih, pengelompokan sampah, terdapat fasilitas pengelolaan sampah, sarana kakus yang baik, saluran air yang lancar, banyak tanaman hijau di sekitar kita. Lingkungan yang sehat bisa dilihat dari berbagai faktor, baik faktor fisik, kimia, biologis, sosial, dan psikologis di lingkungan. Lingkungan yang sehat bisa dicontohkan oleh kondisinya, misalnya udara yang bersih tanpa polusi, tanah dan air yang tidak tercemar oleh limbah, tersedia tempat pembuangan sampah, dan lain-lain. Ciri-ciri lingkungan sehat yaitu memiliki kualitas udara bersih, segar, dan sejuk. Udara tersebut tidak berwarna hitam atau putih, serta tidak ada bau. Lingkungan yang bersih akan membuat kita hidup aman, nyaman, dan tentram. Ketika kita memperhatikan dan mengelola kawasan kumuh yang berada di suatu daerah, kita akan merasa tidak nyaman untuk memperhatikan. Bukan hanya itu, mendekat saja kita enggan. Cara menjaga kebersihan di sekitar rumah kita ataupun di sekolah: membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan non-organik, menyapu dan mengepel lantai secara teratur, membuang barang yang sudah tidak terpakai. Dari sini saya akan menjelaskan lingkungan yang baik itu seperti apa. Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang penduduknya ramah, peduli, tahu tata krama, sehingga sama penduduk terjalin hubungan yang harmonis, saling tolong-menolong, dan menyelesaikan segala permasalahan dengan musyawarah. Pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita agar kita bisa menjadi lebih teratur dan rapi, sehingga terjadi keseimbangan dan keselarasan antara lingkungan rumah dan alam sekitar, dapat menghindari sendiri mungkin perkembangbiakan nyamuk dan serangga lainnya penyebab munculnya penyakit dengan membersihkan segala lingkungan kita. Kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis atau antara manusia dan lingkungan untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan berbahagia. Manfaat menjaga kebersihan lingkungan kita itu: lingkungan yang pertama adalah membuat kesehatanmu tetap terjaga dari berbahaya kuman dan bakteri. Akan tetapi apabila Anda telah membersihkan lingkungan,
bukan berarti tidak akan membersihkan, akan tetapi tidak akan menjadi kotor kembali. Perlu kesadaran penuh dalam menjaga lingkungan agar tetap bersih. Di sini saya akan menjelaskan faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, yaitu faktor alam, banjir, gempa bumi, gunung berapi atau meletus, faktor manusia membuang sampah sembarangan, limbah industri dan menebang hutan secara liar. Nah, di sini saya akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu selanjutnya saya di sini akan menjelaskan lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat adalah keadaan atau kondisi lingkungan yang kotor, udaranya berwarna hitam atau putih, disertai bau tidak sedap, dan airnya tercemar atau tidak segar. Kondisi lingkungan yang sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat. Di sini saya akan memberikan contoh lingkungan yang tidak sehat. Contoh lingkungan yang tidak sehat yakni udara tercemar. Penelitian menunjukkan bahwa efek polusi udara pada manusia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, tidak hanya karena peran dalam perubahan iklim, tapi juga karena paparan polusi udara dapat meningkatkan mortalitas dan mortalitas. Lingkungan kotor adalah kualitas udara, tanah, dan air yang tidak bersih. Udara dikatakan tidak bersih jika udara tersebut dikotori asap. Udara yang kotor itu tidak baik untuk kesehatan pernapasan. Di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi ketika udara kita kotor atau lingkungan kita kotor, yaitu suatu lingkungan yang kotor dan tercemar maka akan menyebabkan keseimbangan lingkungan yang menjadi terganggu atau tidak stabil. Ketidakseimbangan ini akan berpengaruh pada ekosistem yang hidup pada lingkungan tersebut, baik ekosistem air, darat, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tips-tips menjaga lingkungan, menjaga kebersihan di sekitar rumah kita. Kita harus membuang sampah pada tempatnya, memisahkan sampah organik dan non-organik. Nah, itu saja. Lingkungan yang Nah, di sini saya akan menjelaskan penyakit apa saja yang bisa timbul ketika kita tidak menjaga lingkungan kita, yaitu tubuh kita yang tidak bersih dapat menyebabkan berbagai penyakit, misalnya diare, penyakit kulit, dan banyak lagi. Untuk itu pemerintah memutuskan gerakan PHBS atau perilaku hidup bersih sehat guna memastikan kebersihan tubuh masyarakat. Nah, yang terakhir kita harus paham yang ini. Mengapa kita tidak boleh membiarkan hidup kotor? Itu dapat dampaknya sangatlah berat, akan merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir level terendah sampai yang tertinggi, mendatangkan berbagai penyakit dan dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu mulai sekarang kita harus membiasakan diri kita membuang sampah pada tempatnya. Poin yang ketiga itu pengaruh hidup lingkungan terhadap kesehatan dan cara memelihara lingkungan tersebut. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Lingkungan yang tidak sehat disebabkan oleh pencemaran
pencemaran. Penyebabnya antara lain sebagai berikut, yaitu udara yang kotor. Udara yang kotor dapat mempengaruhi kesehatan kita. Misalnya mata kita menjadi perih jika terkena asap, pernapasan kita menjadi sesak. Pencemaran udara dapat menimbulkan penyakit pernapasan seperti paru-paru.